kita juga harus jujur dan mengkritik itu kenapa di pertandingan pas kita kalah 4-0 itu ada striker yang tidak pernah diganti padahal tidak produktif, ya kan? Cuma kan ketutup tuh. Nah, dengan statement-statementnya Pak Haruna ini. Kalau kita mau kritik Sintayong, kita ayo kritik kayak gitu. Cuma ya gara-gara ada pihak PSSI yang begini jadi gaduh. Gua sorry nih agak panjang curhat gua nih masalah gua nggak suka gaduh-gaduh gini. Mantap. Welcome back to Set Piece Season 2. Yo bro, apa kabar? Selamat malam semuanya. Aduh, mana nih Bung Reza, teman kesayangan sahabat Bung Reza. Show your face Bung Reza. Halo Set Piece-er, apa kabar? Ketemu lagi di Set Piece Football Podcast, channel spesialis bola-bola mati. Gimana bro, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alam sepak kita bola. juga ingetin Set Piece-er ya, tetap jaga protokol kesehatan karena ada varian corona yang baru ya. Iya betul. Makanya kita pun sementara masih podcast online ya bro ya. Iya, jadi prokes online. Podcast dengan prokes. Gimana bro Angga? Apa yang menarik kita ulas kali ini? Sebelum ke sana, Set Piece-er kalayak ramai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, likes dan tonton video ini sampai habis. Betul Bung Reza? Betul, jangan lupa juga follow account IG kita ya dan TikTok ya di Set Piece-er. Di Set Piece-er, @setpiece-er. Juga jangan lupa bahwa kita punya program 1 minggu 1 kaos. Jadi mantap. Kita akan recap dalam 1 minggu itu ada berapa konten atau berapa video. Kita akan pilih 5 komentar terbaik, kita akan bacakan. Kita bacakan ya. Okay. Lalu kita akan pilih 1 komentar yang pamungkas, yang paling bagus untuk mendapatkan kaos setiap minggu. Nah, sampai kapan? Sampai produser bilang berhenti. Iya. Siap. Oke, nah, ya gini nih bro, gua nih, ini kan dunia sepak bola tanah air ini sedang kegaduhan lah seperti biasa kan. Kalau di Indonesia ini memang lebih banyak gaduh daripada prestasi ya. Cuma kita kan nggak boleh nyerah kayak gitu. Siap. Nah, kegaduhan ini nih berawal dari mungkin buntut-buntutnya itu dari Piala AFF kemarin. Seperti yang Set Piece-er juga tahu, kalau kita hanya menjadi runner up dan kita telah menjadi 6 kali runner up di Piala AFF tanpa merasakan juara 1 kali pun. Nah, juara runner up dong, juara terbanyak runner up. Nah, ini ada seorang tokoh exco PSSI yang bereaksi keras, yaitu Harun, yaitu mengkritik Sintayong, pelatih timnas kita, bahwa mana hasilnya gitu loh bro. Gimana nih menurut lu nih, walaupun gue tahu ini minggu yang padat, tapi gue yakin lu punya pandangan yang oke. Iya, kita udah tahu lah ya, cukup gaduh ya sebenarnya ya. Cukup gaduh, cukup meresahkan. Tapi ya itulah salah satu menariknya sepak bola Indonesia kan. Ya, jadi tadi seperti lu bilang sebenarnya awalnya tadi kekalahan timnas kita di Piala AFF ya, dan kita sempat dibantai Thailand. Jadi yang seperti kita tahu nih, saya bisa juga bahwa kekalahan Indonesia di final AFF kemarin berbuntut panjang. Konon katanya PSSI telah mengevaluasi dan menyatakan harusnya timnas kita itu bisa juara. Kalau hanya runner up ya buat apa pelatih sekelas Sintayong ya, kaliber internasional untuk didatangkan ke Indonesia kayak gitu. Bahkan kita mengalami kekalahan 4-0. Itu ada salah satu exco PSSI yaitu Haruna Sumitro menganggap bahwa tidak ada yang istimewa dari Sintayong. Ya samalah seperti prestasinya pelatih sebelumnya yaitu Luis Milla, mungkin hanya runner up saja. Dalam sebuah podcast bahkan Haruna menyebutkan bahwa prestasi yang paling penting itu ya hasil. Dia juga menyebutkan bahwa proses untuk menggapai prestasi itu nggak penting-penting amat. Nah, di sini nih yang terjadi kegaduhan. Ya, apakah sepak bola itu adalah proses atau hasil? Bahkan Haruna Sumitro juga menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak peduli dengan proses. Yang dia peduli itu hasil. Ini kalau gua boleh menganalogikan itu ya kayak bos-bos di perusahaan atau komisaris lah berbicara kepada CEO atau direktur bahwa
mana nih profit. Nah, kayak gitu. Cuma apakah sama Exco PSSI dengan komisaris ya, kita perlu bedah lebih dalam, karena tahu gua itu yang namanya Exco PSSI tugasnya ya mengontrol memang, cuma apakah PSSI sudah melakukan fungsi dan peran utamanya dalam persepak bolaan tanah air gitu, Bung Reja. Ya, kalau kita lihat memang di sosial media sendiri udah rame banget ya, bro. Di Instagram tuh setahu gue lebih dari 200 tagar apa Haruna out. Wah, gitu ya. Kayak Wenger out, ya kan? Dulu. Iya, sementara itu juga kita cek akun IG-nya juga di private sekarang ya. Jadi nggak bisa kita lihat lagi gitu ya. Dibully netizen. Dibully netizen gitu ya. Dan muncul juga hashtag lain, save Sinteyong ya, save Sinteyong. Wah, gila. Iya, jadi tadi lo bilang benar. Jadi sebenarnya gini, kalau kita runut, kalau kita melihat cara berpikirnya Sinteyong, sebenarnya Sinteyong ini kan kalau gua bisa bilang kan bukan pelatih sembarangan juga ya. Ini adalah salah satu pelatih yang mungkin salah satu yang pelatih paling mahal juga dalam sejarah Indonesia selain si Luis Milla, Luis Milla. Nah, dan gue ingetnya Roger Milla, ya kan, lawas banget. Nah, memang di satu kesempatan si Sinteyong ini bilang memang ada yang mesti dibenahi dari sepak bola Indonesia, dan salah satunya adalah peningkatan mutu liganya. Jadi dia lihat runutannya dulu, Bro Angga. Gimana cara ngebentuk timnas, berarti kan liganya mesti kuat, ya kan. Dia berpikir proses, nggak langsung lihat ini dengan pemain-pemain yang ada. Dia berpikir secara helikopter view dulu nih ngelihat, gitu kan. Betul. Nah, ini dan juga ini kan Sinteyong pada kesempatan terpisah dia mengatakan bahwa Indonesia ini krisis striker. Nah, kalau kita berkaca, kita melihat di liga domestik kita memang rata-rata posisi striker inti gitu ya, terus center back ini kan dipenuhi pemain asing ya. Pemain asing kayak gitu. Nah, ini kan sementara di kesempatan yang lain Haruna mana nih hasilnya lah, lu nggak menyediakan kan kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar dan Sinteyong ini seperti kita tahu niatnya membangun timnas ya, dia buktikan salah satunya dengan kemarin di Piala AFF yang kita berisikan pemain-pemain muda ya, muda ya kan, yang pengalamannya kurang, tapi dia percaya bahwa ini mungkin bisa jadi tim masa depan Indonesia gitu ya. Betul. Sehingga waktu di awal AFF kalau lu ingat, kita tuh ditertawakan oleh negara lain gitu ya. Indonesia paling cuma sampai penyisian. Cuma gitu sekelas ya, Laos kalau kata Vietnam. Cuma sekelas Laos. Cuma sekelas Laos. Kate-kate banget itu. Ya kan? Iya. Masih Laos ada nggak? Masih hidup nggak yang ngomong itu? Nah, itu dia, kalau dia di Indonesia udah ini dia. Tapi yang menarik, Bro, kalau kita tadi lu bahas di awal Harun sama Sinteyong, mungkin lu bisa cerita dulu lah, siapa sih sebenarnya Haruna Sumitra ini HS yang kita bahas? Karena kan ini juga bukan orang sembarangan, Bro. Ya, sependek pengamatan gua nih ya, yang memang bapak satu ini tokoh senior di persepak bolaan tanah air. Yaitu dia mengawali karirnya sebagai pengurus sepak bola lah di Persebaya gitu. Jadi manajer awalnya di tahun-tahun 2003. Nah, lepas dari Persebaya dia beralih jadi manajer tim Jawa Timur di PON dan berhasil meraih medali emas. Tangan dingin ini tuh. Ya, dia jadi senior dan juga sebenarnya mengerti betul persepak bolaan tanah air kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa, mungkin ada beberapa anggota Exco PSSI yang memang tidak mengerti bola, tapi Bapak Haruna Sumitra dia paham sebenarnya. Karena abis itu dia juga pernah jadi Pengda dan pengurus PSSI Jatim. Jadi Asprof senior. Asprof senior lah kayak gitu. Bahkan sempat di Madura United juga sempat menjadi manajer teknik dan direktur teknik untuk ini. Akhirnya terpilih menjadi Exco PSSI dan akhirnya mundur kayak gitu. Iya. Tapi lu jangan salah, Pak HS ini juga pernah diterpa isu match fixing ya, pengaturan permainan gitu ya. Dan permainan uang gitu ya dulu. Kalau gua nggak salah dulu pernah salah satu manajer klub itu bilang bahwa ada aliran uang juga mengalir ke Pak Haruna gitu ya. HS ya. Iya, dulu sampai ada satgas anti mafia bola juga kan. Gitu. Iya, di mana di Perseba Bangkalan kan itu dia ada dana. Iya.
Terakhir kali 140 waktu juta lah. di Madura United juga sempat ada isu itu waktu dia Madura itu kalah 0-4 dari Persebaya gitu Iya, ya. Itu ada betul. tudingan pengaturan skor juga gitu ya. Walaupun itu udah jelas dibantah gitu ya. Dan terakhir kalau lu ingat yang dulu kontroversial ada di Mata Najwa itu ya, yang Bambang Suryo BS itu diundang, yang dia nonton. blak-blakan ngomong apa? Mantan runner. Iya, nih Mbak Najwa nih kita promosi juga loh. Ya. Kita sebagai fansnya Mbak Najwa ya. Yoi. Nah, waktu si BS ini diundang, dia juga sebutkan belak-belakan itu ya, sebut belak-belakan juga. Dan terakhir dia bilang bahwa saat ini masih ada yang bermain pengaturan skor di federasi. Dan salah satunya berinisial H. Ya, walaupun dia kan banyak lah ya. H kan gitu. Banyak ya kan? Iya, Gusti Randa juga bisa. Iya. Iya. Banyak hal ini banyak lah gitu. Dan Haruna ini bro, tadi seperti lu bilang karena beliau ini paham sekali bola ya. Beliau juga pernah komen masalah naturalisasi yang baru-baru ini ya. Naturalisasi ya betul. Dia menolak naturalisasi. Ya, karena dia anggap menghilangkan kesempatan anak bangsa. Nah, ini menarik buat gua. Kenapa? Karena orang yang cenderung melakukan naturalisasi biasanya orang-orang yang modelnya result oriented ya. Yang berpikir instan gitu ya, yang berpikir instan. Nah, tadi kan kalau di pernyataan awal lu tadi itu kan ada seakan-akan itu Pak HS ini seakan-akan pengen hasil cepat, pengen result yang cepat, ya kan? Ya. Nah, sementara di sisi lain dia menentang naturalisasi. Yang mana kalau kita berpikiran pendek, naturalisasi kan pasti mendatangkan pemain menjadikan pemain luar yang bagus menjadi pemain kita kan, gitu ya. Betul. Nah, walaupun sekarang konsep naturalisasi sih rencananya berubah bro, jadi harus ada darah Indonesia. Betul. Sebenarnya kalau kita bilang naturalisasi, ada pemain asing yang 5 tahun udah main di Indonesia juga bisa main untuk Indonesia kayak Ivan Evo, Jumaho dan lain-lain gitu kan. Iya. Walaupun nanti rencananya ke depan nggak begitu bro. Rencananya gitu, ada perubahan ya. Rencananya ke depan harus ada darah Indonesia. Kayak lo misalnya kan, lo kan Indonesia Portugal ya. Nah, jadi lu bisa tuh dinaturalisasi. Iya. Tapi kalau kayak gue yang murni orang Australia itu nggak bisa gitu. Nah, dia sempat ngomong naturalisasi juga gitu ya. Iya, jadi kalau gue lihat memang bahaya juga sebenarnya kalau misalnya PSSI sebagai induk organisasi ini diurus sama orang-orang yang memang memiliki pahaman satu kontradiktif dan lain-lain lah. Di satu sisi dia bilang dia tidak peduli proses, satu lain dia menolak naturalisasi dengan alasan tidak memberikan kesempatan pada bakat-bakat murni Indonesia. Lu kebayang tapi kalau enggak juga bro. Kenapa dia nggak percaya naturalisasi? Kenapa dia nggak percaya naturalisasi? Karena dia mempertanyakan dampak naturalisasi memang udah apa sih dampak yang udah didapat dari proses naturalisasi yang selama ini berjalan? Nggak ada dampak kayak logis juga gitu ya. Fakta ya. Jadi dia fakta juga, kayak lu kemarin di episode yang lalu lu bilang kan emang pemain itu berhasil aja. Pemain-pemain yang di luar negeri itu gitu ya. Nah, sama kayak dia ngomong juga emang naturalisasi yang kemarin berhasil. Indonesia sudah juara kan? Belum juga gitu ya. Jadi dia mempertanyakan dampaknya. Ada benar juga bro. Ini orang memang paham bola juga menurut gua. Iya. Nah, tapi lu tahu gak apa komennya terhadap kegaduhan ini apa sih bro sebenarnya? Nggak tahu. Kemarin gue nggak nonton podcastnya sih. Komentar Haruna. Ya, jadi kan begitu ditanya kan dia bilang bahwa sebenarnya memang sudah ada perjanjian antara PSSI dengan Sinteyong ya. Oh iya. Iya, Garuda kita targetnya juara lah. Iya. Targetnya juara di AFF kayak gitu. Jadi pembelanya Pak Haruna ini ya bahwa ini adalah proses evaluasi yang dia lakukan sebagai exco gitu ya. Kayak lu aja plan versus target gitu kan? Iya. Tapi plan versus result ya maksud gua. Ketika dia mengatakan bahwa ini juga adalah tuntutan publik, yaitu keresahan tidak mendapatkan piala, Indonesia tidak mendapatkan trofi selama beberapa tahun kayak gitu, justru salah kayak gitu aja. Karena kenapa tuh? Karena kita bisa lihat ya netizen dan lain-lain juga pro ternyata terhadap Sinteyong, yang di mana-mana ketika ada sesuatu yang kalah biasanya nih kita tuh udah nyalain seseorang gitu. Ini kalah ya, ngapain digaji mahal-mahal.
pasti orang kita tuh paling cepet tuh yang kayak gitu. Kan lu Iya, sendiri yang iya. bilang tadi bahwa Sintayong ini tidak murah juga kan. Cuma Iya. ternyata publik juga mengerti bahwa ya ini adalah proses. Ya gua kalau kita petakan permasalahannya, apakah ini hanya sekedar proses result oriented versus orang yang proses oriented, ya pasti proses gitu. Karena sebuah proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Hasil, kayak ucapan bos gua dulu itu. Iya, gitu. Karena kan kita bisa tanya juga ke PSSI selama ini Iya. beberapa kali meng-hire pelatih juga tidak ada hasilnya juga. Kita nggak pernah juga juara kan gitu. Mau Iya, dari iya, Luis Milla, Ivan Kolev dan lain nggak pernah juga kita Nggak, tapi juara. pembelanya Pak HS kan bahwa dia melihat bahwa ini kan bagian tugas dari eksekutif komite ya, dari Exco ya, karena dia Sinteyong ini masuk dipilih oleh Exco kata dia, bukan Betul. oleh netizen gitu ya, sehingga jadi beban dia untuk memberikan review dan evaluasi terhadap kinerjanya dan target yang udah direncanakan oleh PSSI ke Sinteyong gitu ya. Makanya jangan diomongin ke publik dong, bisa dibahas di rapat internal. Kalau statement itu dilontarkan ke publik, berarti targetnya udah lain. Iya, Targetnya itu gua menangkap semacam ini apa tuh bro karakter targetnya? assassin. Karakter assassin misalnya ini digantilah pelatihnya apa segala macam, karena kalau itu bener pure evaluasi internal, ya rapat dong 4 mata Exco sama Sintayong marahin, goblok-goblokin segala macam, lu nggak becus ini, gaji lu dikurang-kurangin. Iya, ini kenapa harus ke publik, dan pada akhirnya kan diklarifikasi oleh ketum PSSI bahwa itu hanya pendapat pribadi dan lain-lain kayak gitu, bro. Walaupun tadi Pak HS bilang bahwa itu bukan pandangan pribadi ya, itu Iya, adalah kontradiktif lagi kan menyuarakan kepentingan yang lain juga PSSI. gitu. Iya, dan anehnya si Menpora Zainuddin Amali juga bilang bahwa masa depan Sinteyong aman. Ya kan? Iya. Gitu. Akhirnya karena ditekan publik kayak gitu. Yes. Karena ditekan publik juga. Sebenarnya gue mengakui bahwa salah satu tugas Exco itu memang kontrol. Kalau Ivan Kolev nggak benar, pecat. Kalau misalnya Luis Milla nggak benar, pecat. Kalau Sintayong nggak benar, ya juga pecat lah. Cuma apakah dia benar nggak kemarin? Hanya dengan itu seluruh klub itu menolak mengirimkan ini, bro. Karena kan jadwal AFF itu kan di luar jadwal FIFA, ya kan? Itu kan yang ngatur PSSI, bro. Iya. Nah, makanya dapatnya pemain-pemain muda yang kayak gitu. Nah, itu skip kayaknya Pak Haruna. Jadi maksud lu secara keseluruhan ini porsi kesalahannya ada ya? Ada. Dan gitu. tentu bukan hanya di pelatih ya, gitu ya. Iya, ya kayak Bapak lah, Pak Reja misalnya, Bapak saya percaya jadi direktur perusahaan, tapi perusahaannya itu sudah pasti tidak akan menang di atas kertas di pertarungan ini. Terus lu dikasih bola panas, terus ketika lu kalah lu muncul sebagai ini. Kalau gua sih orang yang berpegang tuh sama proses seperti itu. Iya. Nah sebenarnya kemarin PSSI memang udah meeting bro, dan itu dihadiri Pak Ketum ya dan yang lain-lain ya, bahwa keputusannya adalah tetap mempertahankan Sinteyong sampai 2023 dan bahkan bisa diperpanjang kalau prestasinya nanti bagus gitu ya. Itu hasil diskusi dan rapat internal juga. Dan Pak Iriawan Ketum PSSI juga meyakini bahwa memang kita harus berproses ya, membangun sepak bola Indonesia tapi berprosesnya yang baik gitu. Nah, ya tapi gue nggak bisa salahin juga bro. Sudah berapa lama sih kita berproses gitu? Sudah berapa lama gitu ya? Mungkin orang yang tadinya senang akan proses ya, ketika proses ini menjadi sedemikian panjangnya, lama-lama mereka kurang percaya akan proses. Gitu. Ada kemungkinan itu gak bro? Ada betul. Kita ini memang kalau kita bilang pendidikan itu kan nggak boleh mahal. Artinya nggak boleh lama-lama. Kita harus cepat lulus ya kan. Kalau bisa kuliah itu ya 3,5 tahun selesai. Kenapa kamu lama lulus? Ya karena saya begini-begini. 10 tahun baru lulus kan nggak juga kayak gitu, nggak bagus kita. Cuma masalahnya hal-hal yang membuat seorang mahasiswa ini bisa lulus cepat itu sudah dilakukan atau belum oleh PSSI itu sendiri. Hanya orang gila yang berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama, bro. Benar, setuju gua, 1000%. Iya. Artinya gini, liga udah dibenerin belum, ya kan? Anak umur 6 tahun udah dibenerin belum pendidikan bolanya sampai ke 12 tahun. Ini pernah lu bahas.
dan lu yang Iya. ngasih tahu ke gua. Gimana sih di video kita kenapa harus sepak bola ya, Jaya? Kenapa harus sepak bola? Indonesia nggak maju? Kenapa sepak bola Indonesia nggak Nah, maju? Kayak Dua gitu. dua episode tuh kita bikin ya. Nah, dan Pak Presiden pun sebenarnya sudah tepuk pundak ke Pak Menpora, Pak sepak bolanya ya. Nah, Iya. artinya kan seluruhnya harus dibenerin dulu tuh. Kayak Ya. gitu. Yang simple aja tuh dari jadwal pelatih, jadwal liga domestik lah. Terus kenapa PSSI membiarkan seluruh striker intri itu rata-rata pemain asing ya, striker lah. Kayak gitu. Nah, kalau udah dilakukan semua, terus Sintayong tetap tidak bisa mengantarkan kita kepada juara, baru itu Pak Haruna tepat ngomong seperti itu. Jadi salah timing ya, kayak gitu. Yoi, gila Iya. analisanya memang Iya. beda ya di set piece ini ya, deeper ya. Perspektifnya tuh luar biasa. Ya, tapi bro, kita tanya juga pendapat set piecer kayak apa, ya kan? Ya, iya Sebenarnya dong. menurut set piecer itu untuk ukuran timnas Indonesia mana yang lebih penting saat ini? Kita terus berproses atau hasil secepat mungkin? Yoi. Gitu Jangan lupa ya. tulis di kolom komen, guys, kayak gitu. Kemudian apa set piecer masih berharap tim Indonesia ini prosesnya dengan baik atau memang ingin hasil yang baik yang instan gitu loh. Ya, jangan-jangan gini loh bro, jangan-jangan set piecer itu sebenarnya semuanya pemikirannya ya mirip-mirip lah gitu sama Haruna Sumitro tapi sedikit lebih wise. Jadi kasih waktu lagi Sintayong setahun. Kan gitu jangan-jangan. Iya. Iya, 12 jangan-jangan bulan. gitu. 12 bulan kasih kalau enggak lewat juga gitu kan. Iya. Dan Ya, terakhir, gue pengen nanya bro, yang terakhir, Ah. teman-teman nih masih percaya Sintayong atau enggak? Atau itu hanya sekedar flyer, brosur, pamflet, ya kan? Atau Dan cuma sekedar nggak suka PSSI doang. Bisa jadi kan? Iya, Iya. karena kita tahu dari Sintayong sebelumnya, Luis Milla dan pelatih-pelatih sebelumnya tadi kita sudah mencoba untuk berproses, ya. Iya. Walaupun tadi lu bilang gue setuju, apakah sudah benar proses yang kita lakukan, gitu kan? Iya, iya. Nah, dan ternyata ini semua pelatih-pelatih ini kalibernya mau ASEAN sampai Sintayong yang pernah melatih di Piala Dunia pun sampai saat ini belum cukup baik kan gitu. Berarti ada permasalahan yang belum ditemukan sih sebenarnya aja ya. Karena Iya, belum iya. ditemukan, maka dia Nah. belum terselesaikan. Udah Nah, bikin aja Kementerian Sepak Bola Indonesia seperti usul dulu. Nah, biar gampang Iya. identifikasinya. Kayak iya. gitu. Iya. Apa? Ya. Ini dua wakil menterinya udah di sini. Ya. Iya. Deputy. Siap dan rela berkorban, iya kan? Untuk sepak bola tanah air. Udah bro, nih ini bukan LinkedIn, udah. Iya. Karena sebenarnya memang betul ya, apakah publik ini masih benar-benar mendukung Sintayong atau hanya sekedar nggak suka sama PSSI? Teman-teman bisa Yes. tulis di kolom komen kayak gitu. Dan terakhir nih, buat statement terakhir, betul bahwa Sintayong juga di bawah kepemimpinan Sintayong juga timnas tidak selalu bermain baik. Kita harus jujur dan mengkritik itu kenapa di pertandingan pas kita kalah 4-0 itu ada striker yang tidak pernah diganti padahal tidak produktif, ya kan? Cuma kan ketutup tuh dengan statement-statementnya Pak Haruna ini. Kalau kita mau kritik Sintayong, kita ayo kritik kayak gitu. Cuma ya gara-gara ada pihak PSSI yang begini jadi gaduh. Sorry nih agak panjang curhat gua nih, masalah gua nggak suka Iya, gaduh-gaduh gini. Mantap. Memang ini set piece itu selalu dekat dengan timnas. Yoi dong. Iya kan. Oke bro, mungkin gitu kali ya ngobrol-ngobrol kita kali ini dan kita tunggu komentarnya dari set piecer di channel kita. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe bagi yang belum, bunyikan loncengnya dan follow account TikTok dan IG kita supaya kita terus produce konten-konten dan Tiap ulasan hari. sepak bola yang lebih menarik. Ya, tiap hari kalau perlu. Oke, Bro Angga, set piecer semua, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Salam sehat. Sepak bola. Peace. Set piece.